ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, alim ulama, cari pandai, nenek mamat, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang hadir di Masjid Jabal Rahmah Arafah, Jabal Rahmah Padang Arafah. Masjid Jabal Rahmah Padang Arafah. Kan Jabal Rahmah di Padang Arafah. Jadi sini? Oh, Jabal Uka. Lama sekali antum bagi tahu. Jabal Rahmah Uka. Nah. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, subuh ini masih Allah izinkan kita berada di sini. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita nanti sama-sama kita mengaji. Mudah-mudahan majelis ini menjadi bukti, saksi yang membantu kita menyelesaikan perhitungan di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Mudah-mudahan kita semakin bertambah iman, bertambah ketakwaan, dan bertambah pula kebaikan. Untuk itu kita datang pada subuh ini. Mudah-mudahan Allah terima dan diberikan bingkisan pahala yang sebesar-besarnya. Ma'asyarul kiram, salawat dan salam kita tak boleh lupa dan harus selalu kita ucapkan kepada orang yang paling berjasa kepada kita, yang menjadi imam yang kita ikuti satu-satunya. Tidak boleh kita dipecahkan barisan dengan imam-imam lain. Imam kita adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala imam selainnya itu hanya jembatan menuju kepadanya.
Tidak boleh dijadikan tujuan seperti kita percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu maksum. Dia diberikan wahyu. Sedangkan para imam selainnya hanya berijtihad. Mudah-mudahan tepat. Pasti kalau tepat mesti sesuai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang salah. Kalau salah berarti kita tinggalkan sementara. Karena imam kita yang asli berbeda dengannya. Dengan demikianlah umat ini insya Allah menjadi umat yang satu, seias kata, seias kata, sambunglah, segandang seirama, subhanallah, seias kata, seiring selangkah. Apa istilah? Antum subhanallah. Antum sudah lupa semua bahasa-bahasa indah seperti itu. Seias kata, seiring sejalan, masya Allah. Tambah lagi, sewarna seragam. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Mudah-mudahan selawat ini juga membuat nama beliau senantiasa terukir indah di hati kita. Dan dengan demikian mudah dan semangat kita untuk mengikutinya. Sehingga di akhirat mudah-mudahan kita dibangkitkan dengannya dekat. Yang untung dapat syafaat. Tapi kalau bisa masuk surga tanpa syafaat, bagus sekali. Syafaat itu kan penolong kan. Ada enggak yang masuk surga tanpa syafaat? Enggak ada. Itu yang masuk surga 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Bukan, Allah yang berikan. Ada 70.000 orang dari umat ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga dengan syafaat atau bukan? Ini apa makna syafaat itu? Orang patut masuk neraka lalu diberi syafaat tak jadi. Nah, orang timbangan amalnya kurang lalu diberi syafaat bertambah. Nah terus orang yang sudah masuk neraka habis itu supaya diberikan syafaat akhirnya dipercepat keluarnya. Orang yang masuk neraka diringankan azabnya. Mau yang kayak gitu? Mau yang kayak gitu? Enggak kan? Kalau bisa? Kalau bisa masuk surga tanpa syafaat. Kita harap syafaat itu karena kita memang dosa banyak. Maka kita berharap dapat syafaat. Tapi kalau bisa berharap masuk surganya tanpa syafaat. Jelas ya? Makanya jangan gara-gara cari syafaat, jadi syafaat lupa pada Allah yang akan mengizinkan beri syafaat. Kadang gara-gara cari syafaat Nabi, tenggilo Nabi betul Ta'ala kadang. Ma'asyur kiram. Nampaknya sulit kaji nampak. Lain kaji rasanya. Tidak apa-apa lah, mudah-mudahan kita dapat syafaat. Nah lah, selesai lah. Damai kita damai dah. Semoga kita sering dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Nampaknya tidak dapat syafaat nampaknya. Biarlah. Jelas ya? Ustaz? Tidak mau masuk surga tanpa syafaat? Baik, khair insyaallah. Karena kebanyakan kita karena tidak langsung masuk surga, maka kita berharap syafaat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih melanjutkan pelajaran kita. Saya lama-lama di sini. Ya. Karena ini menurut saya intinya, tujuan goal yang harus kita cetak
ketika belajar apa pelajaran sekarang? Sirah Nabawiyah. Jadi kan orang kalau menang itu kan masuk gol kan? Baru dikatakan menang kalau masuk, baru menang kalau ada golnya, tercapai itu tujuan. Belajar sirah tak tercapai tujuan, atau golnya tidak indah, ya hanya sekedar menghafal angka atau menghafal nama, itu bagus. Itu memang langkah awal yang bagus gitu. Hafal namanya. Cuman hanya sekedar menghafal Makkah, Madinah, hijrah, Habasyah, hijrah ke Madinah, itu hanya namanya hanya semacam pengetahuan saja, tapi tidak berbuah amal, tidak berbuah keyakinan, tidak berbuah tawakal, tidak berbuah sabar dan sebagainya, tidak berbuah manhaj. Jadi hanya menghafalkan. Kadang-kadang orang yang bukan Islam juga hafal juga nih, bisa, tapi kita lebih daripada itu. Maka di antara tujuan mempelajari, kenapa kita belajar sirah ini, sebab tidak sedikit orang ya belajar sirah tapi tidak nampak pelajaran sirah itu dalam aplikasi nyata, amal dan ilmunya. Nah kita lihat sekarang misalnya, di antara yang akan kita capai dalam belajar sirah, yaitu kita tujuan pelajari sirah itu adalah mengetahui tafsir kitabullah, mengetahui tafsir Al-Quranul Karim. Oh, berarti melalui sirah kita belajar tafsir? Iya. Ya iya, karena tidak sedikit Al-Quranul Karim berisi kejadian-kejadian dalam sirah Nabawi. Misalnya nama sebagian surat yang ada sirah di dalamnya. Ayo, ada yang tahu? Kami belum belajar sirah lagi. Belum pernah belajar sirah ya? Hah? Tuan-tuan, kenapa kok apa pagi ini agak kurang? Hah? Ada masalah? Oh, belum sarapan. Nah, ya, sarapan kita dulu Ustaz. Belum sarapan. Ibarat mancing kurang menggotu nampaknya. Kenapa? Kaum muslimin. Dia banyak surat Al-Quran, nama-namanya mengandung kejadian-kejadian dalam sirah. Bilang aja, kami tidak hafal juga surat-surat Al-Quran. Masa tidak hafal? Apa misalnya? Surat An-Nasr. Sah? Tidak hafal surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kan sering jadi ayat favorit ini kan? Ya. Kalau imam bisa baca surat An-Nasr di subuh bagus itu. Cepat selesai. Sah? Iya. Seharusnya bukan An-Nasr kemenangan dengan izaja, tapi bagusnya izaja juga. Inna fatahna laka fathan mubina. Al-Fathna atau Al-Hashr. Taib. Apa kejadian idza jaa nasrullah? Apa? Fathu Makkah. Yaitu diberi kemenangan mengembalikan Makkah ke pangkuan Islam. Nah di sini kaum muslimin dan muslimat, Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ja'aka nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan engkau lihat manusia masuk Islam berbondong-bondong. Sah? Apa yang harus kau lakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, minta ampunan. Dari sini kita paham bahwa bergembira dengan kemenangan yang Allah berikan bukan melakukan pesta-pesta, sah? Kan ini tafsirnya.
Gimana Nabi SAW ketika diberikan kemenangan Fathu Makkah yang Allah sebut inna fatahna laka fathan mubina. Nabi bergembira enggak dengan kemenangan itu? Kaum muslimin bergembira enggak dengan kemenangan itu? Terus apa yang mereka lakukan? Bertasbih, bertahmid, terus dan mohon ampunan kepada Allah. Tidak menjadikannya sebagai hari yang harus dirayakan. Betul? Nah, ketika kita belajar sirah, kita paham bahwa ayat-ayat tentang misalnya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un, hendaklah dengan karunia dan Allah dan rahmatnya mereka bergembira. Apa terjemah gembiranya? Lihat di sirah Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dengan bertasbih, bertahmid dan mohon ampunan Allah tabaraka wa taala. Selesai kita salat kaum muslimin, kita selesai salat suatu amal besar, senang kita. Iya, apa yang kita lakukan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam kassalam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 30, Allahu akbar 33 kali. Jadi beginilah sirah mengajarkan kita untuk mensyukuri, untuk bertasbih, bertahmid, bergembira ketika diberikan sesuatu yang besar. Jelas ya? Nanti jadi tahu kita makna dari apa yang harus kita lakukan tafsir Al-Quran Al-Karim dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Misalnya Al-Isra. Ada surah Al-Isra? Hah? Ada surah Isra Al-Quran. Apa bunyinya? Itunya? Apanya? Ini Al-Isra berkaitan dengan kejadian besar dalam sirah. Sahih? Nah, apa Allah katakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ila akhiril ayat. Nah, ada kejadian Isra? Iya. Mi'raj? Iya. Bagaimana kejadian dalam sirah? Kemudian bagaimana pula Nabi alaihi salatu wassalam dan pasca terjadinya Isra dan Mi'raj. Semuanya ada tafsirnya dalam sirah ada dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang dilakukannya? Yaitu menegakkan apa yang didapatkan dan dihasilkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, yaitu mendirikan salat 5 waktu ya dengan penuh semangat, karena dia adalah sebesar-besar harapan kita dari amal di hari kiamat. Jadi situ kita memahaminya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga dalam Al-Quran ada surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Apa makna Al-Anfal? Rampasan perang. Nah, ya Allah. Ini juga sangat erat kaitannya dengan apa? As-sirah Nabawiyah. Nabi alaihi salatu wassalam ada berperang. Berarti Islam itu menakutkan. Berperang. Taib akhi, kalau itu alasannya menakutkan, ada enggak agama di dunia ini tidak berperang? Ada enggak kebenaran ditegakkan di dunia ini tanpa ada perlawanan? Ada? Tuan-tuan, kalau tahu bilang enggak tahu. Enggak ada, semuanya Allah jadikan bertentangan. Kadang-kadang diberi kemenangan secara fisik,
Tapi kadang-kadang kemenangan secara prinsip. Tahu kemenangan secara fisik? Tahu kan? Menang berkonfrontasi militer. Sah? Berarti menangnya umat Islam di perang Badar. Kontak fisik. Sah? Ini namanya kemenangan fisik. Jelas ya? Ada kalanya kemenangan non fisik, yaitu berprinsip. Apa contohnya? Nah, tidak menang secara fisik, tapi secara prinsip menang. Tuan tidak pernah baca surah Al-Buruj? Tidak juga. Apa surat apa namanya tentang Ashabul Ukhdud? Hah? Qutila Ashabul Ukhdud. Terus? Hah? Lupa. Kisah Ashabul Ukhdud. Mereka dibunuh di mana? Apa mana Ukhdud? Parit. Digali parit oleh rajanya. Kemudian dinyalakan api. Lalu mereka disuruh milih antara mengakui rajanya sebagai Tuhan atau masuk ke dalam api. Apa yang mereka pilih? Masuk api. Kalah apa menang? Hah? Masa masuk api mati menang menurut antum? Menang. Siapa yang bilang itu menang? Apa katanya? Syahid. Nah, Allah menyebut dalam ujung ayat wadzalikal fawzul fawzul kabir. Itu adalah kemenangan yang besar. Padahal mereka meregang nyawa, sah, dan dibakar hidup-hidup. Tapi Allah menyebutnya sebagai kemenangan besar. Apa sebab? Menang mempertahankan prinsip. Sebab sekarang kan lawannya, kalian mengaku meninggalkan apa kalian, prinsip kalian, atau ikut kami, sah? Apa yang dipilihnya? Mempertahankan prinsip. Ini kemenangan. Wazalikal fawzul kabir. Ini adalah kemenangan yang besar. Tuan-tuan masih ingat kejadian sirah? Turunnya surat apa namanya? Al-Fath. Inna fatahna laka fatham mubina. Kapan turunnya? Bilang aja, habis kita belum sampai kaji ke situ. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Ketika Nabi berunding di Hudaybiyah. Hudaybiyah masih ingat? Bai'atur Ridwan masih ingat? Belum. Memang perlu. InsyaAllah kita sampai situ insyaAllah ta'ala. Turun apa namanya? Berunding Nabi setelah 6 tahun tak pergi ke Mekah. Kenapa tak pergi? Hah? Dilarang. Ya karena tidak aman. Karena Mekah dikuasai oleh orang Quraisy. Maka Nabi alaihissalatu wassalam tidak punya kekuatan untuk masuk. Maka beliau karena sudah kerinduan lama tidak ke Masjid Jabal Rahmah, ya. Lama tidak ke Masjidil Haram, maka mereka berangkat, ya mudah-mudahan, ya karena berangkat untuk pergi umrah, sah, taib, tidak bawa senjata, hanya ya senjata yang biasalah semusafir bawa kan, atau kalau musafir masa dulu pakai apa biasanya? Kami bilang, kami tidak pernah pakai musafir zaman dulu, zaman sekarang aja. Orang musafir di padang pasir mesti bawa pertama kendaraan, sah, kemudian senjata sekedarnya, bukan untuk perang. Tahu tidak beda senjata perang dengan senjata tidak perang? Tahu kan? Misalnya kita pergi berjalan bawa apa bahasanya orang dulu. Sekarang kan terlarang bawa senjata tajam di mobil kan? Kan tidak boleh kan? Nah, dulu orang berjalan jauh dari sini ke Bukit Tinggi misalnya. Jangan bawa sendiri, bahaya. Kalau tidak bawa senjata kan? Ada tidak bawa senjata orang masa itu? Bawa keris, bawa kerambik, bawa pedang, bawa pisau, bawa kalewang, sah?
Itu apa senjata untuk dipakai perang persiapan seperti ini atau bukan? Untuk jaga diri. Paham enggak sih? Orang perang bawa macam-macam yang dibawanya nanti kan? Tuan-tuan enggak pernah perang jadi enggak tahu. Main perang-perangan enggak juga? Perang-perangan waktu kecil, bawa enggak? Kan bawa senapan mesin tu kan? Nah, orang musafir bawa senapan mesin, paling bawa senapan angin kan? Mana tahu ada burung atau senapan lantak, mana ada tahu rusa. Tapi kalau orang pergi perang bawa apa? Apa namanya? Grand. Oh iya, Masya Allah. Macam masa perang-perang waktu kecil dulu kan? Banyak yang mati. Antum menang terus nampaknya dulu. Tapi kalau lawan saya tidak menang kayaknya. Iya ya, Masya Allah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saya main perang-perangan dulu paling pandai bersembunyi. Nah, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi mereka tidak bawa senjata untuk perang. Itu harus dipahami. Bukan tidak bawa pedang sama sekali, bukan tidak nama bawa pisau. Tentulah diperlukan di jalan. Tapi tidak bawa senjata untuk berperang. Dan kemudian bedanya orang bawa senjata untuk perang, kalau orang dalam perang pedangnya di luar. Tapi kalau orang dalam perjalanan pedangnya dalam peti kadang atau digantung tidak pada dirinya. Pokoknya bukan untuk perang. Pahamlah dulu ya. Itu aja kok repot sih. Nah, jadi bukan untuk berperang. Sampai tonton tahu perjalanan Makkah Madinah lama. Panjang apa pendek perjalanannya? 450 kilo lebih kurang. Baik. Sampai di Hudaybiyah lebih kurang 60 kilo lah dari Mekah. Dekat kan? Sudah dekat apa masih jauh? Iya, dibanding 400 sudah dekat lah. Sudah dekat, artinya antum perjalanan 10 hari dan 9 hari berjalan. Dianggap dah dekat atau masih jauh? Rencana perjalanannya 10 hari, kita dah jalan 9 hari, tinggal sehari lagi, dah dekat atau jauh? Ya Allah ya Rabbi itu. Kalau kan cara ngukurnya kan gitu. Misalnya saya rencana nak nabung 1 juta, sudah saya tabung 950.000, dah dekat masih jauh. Tapi kalau saya baru tabung 10.000, ya masih jauh sekali. Itu maksudnya. Tapi kalau itu masih jauh perjalanan sehari, ya masih jauh memang. Itu maksudnya. Jadi dibandingkan dengan yang sudah ditempuh dengan yang akan ditempuh, berarti sudah dekat. Kan itu antum nanti pergi Jakarta. Kalau masih Barisi Jambi, masih jauh akhirnya kayak gitu kan. Tapi kalau sudah sampai Lampung, udah dekat. Itu maksud saya. Mana yang lebih berat? Sampai Jambi, balik lagi ke Pekanbaru atau dari Lampung balik lagi ke Pekanbaru? Mana lebih dekat? Lebih berat. Tentu mau sampai ya dalam perjalanan yang 9 hari atau 10 hari ini, lalu disuruh balik lagi. Berat apa enggak? Berat. Jangankan itu tuan-tuan belum lagi berangkat, tapi sudah permisi sama tetangga, sudah permisi sama kerabat, tiba-tiba datang berita. Tak jadi? Berangkat, pisah tidak keluar. Marah enggak? Tidak pernah mencoba aja. Ada yang cari-cari bawa parang ke sana. Bahkan mohon maaf, ada yang sampai bunuh diri. Gara-gara tidak jadi berangkat, tidak sanggup menahan malu nih. Antum tidak marah, mau penyabar sekali antum. Nah, syukurlah. Kalau gitu nanti kalau haji ikut anak. Ya, sehingga kalau tidak sesuai dengan obsesi antum, insyaallah anak aman dari marahnya antum. Pasti ada kecewa, Tidak kecewa antum tidak jadi masuk? Pergi umrah, dah sampai Jeddah, tidak dicari cap paspornya, kecewa apa enggak? Kecewa enggak? Pasti kecewa. Nah, ada yang tidak kecewa, antum bilang tidak kecewa, saya tidak yakin. Kecewa berat. Nah, pasti kecewa berat.
Cuman antum marah-marah atau tidak, ini dasar Wahabi dan sebagainya, itu lain hal. Nah, ya. Kalau seilmi ditahan misalnya setengah hari misalnya di bandara gara-gara paspor misalnya tidak ada masalah ini. Tapi kalau orang lain mungkin ini. Saya sudah bolak-balik pernah juga tidak dicap paspornya semalam. Alasannya sederhana aja, tidak ada yang nyambut. Tidak ada yang nyambut. Kecewa enggak saya? Saya, antum lebih penyabar dari saya nampaknya. Nah, mana? Kita coba nanti berjalan bersama. Nah, semalam di ruang bukan dikurung, tidak, di bandara aja, cuma enggak bisa keluar. Apa sebab panitianya tidak ada yang jemput? Sah? Nah itu. Tuh, terus gimana sikap saya? Mencak-mencak. Mencak-mencak dikurung nanti. Nanti dikurung. Istighfar. Nah, kita nunggu dan kita juga tidak sendiri, ada yang lain juga. Ya, ustadz juga. Nah, bukan karena kesalahan apa-apa, enggak. Pisahnya resmi, masalahnya saja itu aja. Bukan salah saya. Wajar saya kecewa. Ketika berangkat saya tanya, ada enggak yang sambut? Oh enggak, antum enggak perlu ada sambut karena antum nanti sampai sana langsung Mekah, langsung ke kantor, selesai masalah. Ayolah. Kalau kadang selesai, rupanya enggak. Pegawai di sini Badu pula, orang Badu, dia buat kebijakan sendiri. Nah, ya. Padahal kawan-kawan di negara lain lewat semuanya. Pas di Indonesia enggak lewat. Mungkin tahu dia orang Indonesia penyabar. Pas yang lain lewat pegawai lain, pas awak lewat pas pegawai yang model-model. Auzubillah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada teman saya dari negara lain, nengok kami duduk situ, ayo kita keluar. Saya bilang, jangan banyak-banyak ngomong, langsung keluar. Nanti kalian kena juga, kena tahan nanti. Paham saya? Jadi dia mampir dengan saya, nengok kita, kenapa lama di sini? Jangan tanya-tanya, nanti setelah sampai di Mekah kita cari, kita begitu. Pada bertambah pula kawan nanti kan ditahan kan? Gitu. Ya biar antum lewat, selamat aja lah dulu. Sampai di Mekah sekamar pula dengan saya. Allah tambah pula azabnya saya lagi. Iya teman sekamar, semuanya istri lebih dari satu. Awak sendiri yang satu. Kena bully terus tiap hari saya. Nah, ada yang 3, ada yang 2. Yang 2 sudah menuju 3, yang 3 menuju 4. Awak satu aja terkarantina. Nah, ala kulli hal. Jadi ini gara-gara lama menjelaskan masalahnya ya. Antum ganggu aja biar cepat jalannya gitu. Nah, jadi kaum muslimin kecewa, iya Ustaz kecewa. Selesailah, enggak payah saya jelas panjang-panjang. Nah. Kecewa mereka. Terus diutus utusan Utsman, orang yang terpandang di Mekah sebelum Islam, ya. Utsman ditahan, bahkan diisukan dibunuh. Maka terjadilah namanya Bai'atur Ridwan. Mereka berbaiat akan menyelamatkan Utsman apapun harganya. Apapun harganya. Artinya mereka akan datang ke Mekah untuk menyelamatkan Utsman apapun yang terjadi. Hidup atau mati. Maka turunlah ayat laqad radiyallahu 'anil mu'minina idz yubayyi'unaka tahtash syajarah. Allah sungguh telah ridha kepada orang-orang beriman ketika berbaiat kepadamu di bawah pohon di Hudaybiyah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, nah mendengar orang Islam, Nabi dan kaum muslimin sudah bersepakat untuk datang ke Mekah apapun harganya, mereka pun agak takut juga sebab sudah berhadapan di Badar, kalah kan mereka dengan jumlah besar. Berhadapan di Uhud, awalnya menang kalau bukan ada yang melanggar perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Allah ingin itu jadi pelajaran bagi kita bahwa Nabi tak boleh didurhakai perintahnya. Ya, tak boleh didurhakai. Berat akibatnya. Kalau kita kan ringan aja meninggalkan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kaum muslimin, akhirnya mereka mengutus Urwah ibn Mas'ud, ya Ats-Tsaqafi, juru runding handal mereka. Ia pernah menghadapi Kisra Romawi, menghadapi Kisra Persia,
petinggi-petinggi Ghasasina di selatan Irak. Jadi ini orang ahli runing. Nah, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, klausul pertama, Nabi dan seluruh sahabat wajib pulang. Tidak boleh masuk Mekah. Yang pertama. Siapapun pasti kecewa. Sah? Ibadah kita harus dibatalkan. Kan kecewa kita. Ibarat sedang sholat, tiba-tiba disuruh batal, diusir orang sedang sholat. Mau tuan? Baik. La ilaha illallah Rasulullah. Yang kedua, siapapun yang masuk Islam dari orang Mekah atau selain Mekah, datang ke Madinah, Nabi wajib menolaknya. Tidak boleh tinggal di Madinah. Merugikan apa? Merugikan apa tidak? Merugikan Islam. Orang tidak ada tempat berlindung. Dunia waktu itu kafir semuanya. Satu-satunya Islam hanya Madinah. Terus ada yang masuk Islam, tidak boleh bergabung dengan orang Madinah yang Islam. Terus kemana mereka pergi? Paham tidak? Seluruh negara waktu itu kafir semuanya, musyrikin, kufar. Terus satu-satunya negara yang Islam hari itu hanya Madinah. Tempat yang bisa berlindung sama Islam aman hanya Madinah. Sekarang masuk Islam orang dari Mekah, lalu hijrah ke Madinah, wajib ditolak oleh Nabi. Zalim tak? Nah, itulah tuan-tuan bilang Nabi zalim. Siapa yang zalim? Siapa yang zalim? Orang Madinah? La ilaha illallah. Apa ini? Salah bawa apa? Salah bawa HP. Ternyata HP orang rumah terbawa. Allah musta'an. Ini harus pulang cepat lagi nanti. Ada alasan untuk cepat pulang. Kemarin karena mau berangkat kan, sekarang mau kembalikan HP orang rumah. La ilaha illallah. Ini gara-gara mirip, jadi salah bawa. Nah, gimana? Ada izin saya pulang? Terus kalau dia cari HP nanti siapa yang saya bilang? Suruh pakai HP saya ini, teleponnya lah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tanda masuk apa tadi dia? Ala kulli hal, saya tidak tahu. Sampai di mana tadi? Sekali lagi terjadi kezaliman orang musyrikin terhadap Islam. Nabi terima atau tolak? Kok mau aja? Kok mau saja Nabi menerima kezaliman? Lupa mau saja Nabi menerima kezaliman ini. Nah, yang kedua, yang ketiga, siapapun orang Madinah yang murtad lalu bergabung dengan orang Mekah, boleh diterima oleh orang Mekah. Makar lagi. Sebab orang yang sudah Islam biasanya tidak mungkin murtad kecuali sudah benci sekali sama orang Islam. Membocorkan rahasia orang Islam. Berat tak? Berat. Berat. Itu yang dirasakan oleh para sahabat. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu, Umar kan ya orang bagak begitulah kan, orang kuat. Rasulullah, ini benar enggak kamu ini Rasulullah katanya. Soalnya ada lagi yang keempat. Ketika tanda tangan, di situ kan tertulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah,
Kalau kami akui kamu sebagai Rasulullah, tidak berperang kita katanya. Jadi harus dihapus. Subhanallah. Antum misalnya gelar doktor LCMA, tapi pihak lain tak mengakui gelar itu, dihapus. Gimana? Kecewa enggak? Kecewa saya? Nah, gelar haji saja dihapus orang, mencak-mencak. Saya hanya haji, tidak tahu kamu katanya kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya kata Nabi SAW ke Ali yang jadi tulisnya, hapus. Saya tetap Rasulullah walaupun tidak dituliskan di situ. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tidak segala yang mengecewakan itu adalah buruk. Nah, itu maksud saya. Ini kejadian-kejadian sirah ini kalau kita terapkan dengan kejadian hari ini, kan orang sekarang ingin menang dalam hari ini juga, betul? Ya, berangkat yuk kita ke Palestina, ke Gaza, lalu kita selesaikan, kita kencingi saja Israel semua, tenggelam mereka. Awak nengok dia berdawa senapan, kencing sedikit Sarawak gitu. Kemudian umat Islam, ya umat Islam ini belum disatukan lagi oleh imam yang satu. Masih banyak imam-imam yang lainnya. Pas dia sedang tasawuf, imamnya Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Pas dia sedang belajar fikih, imamnya Syafi'i, tak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Terus ketika nanti antum ketika berjihad kan berjumpa dengan orang mazhab Maliki, berjumpa dengan mazhab Hambali, berjumpa dengan mazhab Hanafi, bertengkar pula nanti gara-gara mazhab nanti. Jelas ya? Kan orang Hanafi tidak boleh gerak sedikit pun. Akhirnya yang ini Hambali kalau pas tasyahud gerak begini. Betul? Akhirnya tidak tahan, dia diambil di patah. Iya, karena dalam mazhab Nabi gerak sekali aja batal salat. Makanya itu kalau salat di samping orang India, orang Pakistan, orang Afghanistan nanti, kalau dia tidak rapatkan saf, jangan rapat-rapat lari, apa nanti kena antum nanti. Iya, diinjak kaki nanti. Itu untung tidak disikut nanti. Ada itu. Jadi salat di sampingnya, rakaat pertama masih lumayan lah kan, dekat. Rakaat kedua tata sengaja atau tidak menjauhlah sedikit orang orang yang bagian tadi kan mazhab Hanafi tadi kan, dikejar juga sama si Hambali ini. Tidak tahan, dia ditinju sampai sholat tuh. Bayangkan. Nah kalau begini kita cuman nak bersatu, tidak ada cerita. Makanya dah dicoba dulu 67 kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Ya, gara-gara kunut subuh kita masalah, gara-gara banyak sekali yang jadi pemisah karena kita karena kita tidak menerapkan sirah Nabi ini dalam kehidupan kita. Lain oleh Nabi tafsirnya, lain kita buat pula. Lain yang disuruh, lain kita kerjakan. Makanya antara yang konsisten dengan Nabi dan sirahnya dengan yang lebih mengemukakan imam dan pendapatnya, tidak kan satu. Yang kedua, bila perjuangan ini terjadi, ya, ternyata antum tidak mendapatkan kemenangan, antum kembali ke mana? Ke mana pulang? Jelas? Jelas tak? Makanya Nabi tak diizinkan Allah, bukan Nabi tak izin, Nabi tak diizinkan Allah berjihad di waktu di Mekah. Apa tak diizinkan? Kenapa tak diizinkan? Yang namanya perang ada menang, ada kalah. Nah kalau sempat mereka kalah, kemana mereka? Paham tak? Kemana mereka setelah kalah itu? Lari padang pasir.
Jadilah itu kaum muslimin dan muslimat, maka di Patra Makkah belum diizinkan berjihad. Kan kalau Allah menghendaki kan sanggup Allah beri kemenangan. Iya, tapi Allah bukan kita yang ngatur dia. Paham tak? Allah berjanji beri kita kemenangan, tapi mesti hari ini? Enggak. Allah berjanji kalau kita berdoa mesti dikabulkan, tapi mesti saat itu? Tidak, belemu itu maunya. Ya, kayak tukang sihiran tuh jadinya nanti. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah berjanji, iya. Pasti. Tapi seperti yang antum inginkan? Enggak. Seperti yang dia kehendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kan masih ingat Nabi Musa dulu berdoa, ya Allah engkau berikan mereka harta dan anak-anak, berikan kekuasaan, tapi mereka berbuat kemukan bumi. Oleh sebab itu hapuskan kekayaan mereka dan habiskan mereka. Allah jawab, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa itu sih? Lanjut. Nah, kalau tahu gantian kan habis kaum muslim. Jadi jawab doa kalian. Tahu enggak berapa lama baru terlaksana? Ya Allah. Allah katakan doa kalian berdua sudah saya kabulkan. Bahwa Fir'aun dan bala tentaranya akan dilenyapkan. Dah sejak dijawab oleh Allah itu, ibaratnya SK-nya ada keluar tahun 2023 ini, kapan baru dilaksanakan? 2073. 50 tahun. Itu Nabi itu kaum muslimin. Makanya analisa kita hari ini, andainya negara ini maju, andainya kita semua umat Islam maju, andai-andai semua kan? Andai-andai semua kan? Nah, seharusnya begini, ya harusnya putuskan hubungan diplomatik, harus jalin diplomatik. Antum orang politik apa enggak? Udah pernah ngurus negara apa enggak? Makanya ini semuanya kalam farik, omong kosong. Ya. Karena yang tahu adalah pelakunya sendiri. Bisa salah, bisa benar, betul. Bisa salah, bisa benar. Cuma dalam kondisi tertentu, maka Nabi ketika menerima syarat-syarat orang Quraisy itu, sahabat menerima langsung apa tidak? Protes mereka. Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran? Iya. Bukankah agama kita agama yang benar, agama mereka batil? Iya. Terus kenapa mereka yang menang? Kan itu ingin kita. Kenapa mereka yang dimenangkan? Dalam sejarah ini juga ada kaum muslimin ketika dulu orang-orang sampai berita ke Mesir, Baghdad ditaklukkan oleh Holako, 40 tahun mereka membunuh, memperkosa, semuanya sampai 800.000 atau lebih. Ada yang menyatakan 1 juta lebih kaum muslimin dibantai di kota Baghdad. Tidak ada lagi tinggal Ahlussunnah 40 hari 40 malam. Tidak ada anak-anak, orang wanita, orang tua, ulama, semuanya habis. Ada seorang ulama Mesir, ya Allah, bukankah di sana ada anak-anak, ada kaum wanita? Kenapa ini terjadi? Semacam protes sama Allah. Protes sama Allah. Harusnya lindungi mereka. Engkau kuasa, kenapa tidak kau lindungi? Kan itu sebagian kita kan? Kan kita ingin mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam segala keadaan ketika gempa bumi, apa dosanya anak-anak? Yang berbuat kan orang-orang yang berdosa kan? Ada yang misalnya pesta ini dan sebagainya, lalu Allah turunkan azab. Tetapi siapa orang soleh kena juga enggak? Orang soleh kena enggak? Kena. Apa salah mereka? Maka kaum muslimin dan muslimat, ya kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi cerita tentang azab-azab yang ditimpakan pada kaum dan akan ada nanti juga,
yang dibinasakan. Jadi apa katanya Aisyah? Anahliku wa fina salihun? Apa mereka atau kita akan binasa padahal ada orang-orang saleh di antara kita? Qala na'am. Wa yub'atsun nasu ala niyatihim. Tapi masing-masing nanti ketika dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Yang saleh keadaannya baik, yang saleh tidak. Karena Allah menghendaki bahwasanya ada orang-orang yang diberikan kemuliaan dengan mati syahid. Dan semuanya. Jadi oleh sebab itu Allah memang menjanjikan pertolongan, tetapi tidak seperti yang kita inginkan. Berharap boleh, tetapi Allah tidak boleh kita atur. Dia yang mengaturnya. Kapan waktu yang tepat, masa yang tepat, di tempat yang tepat, dan kepada orang yang tepat. Analisa-analisa kita ini kemungkinan serba kemungkinan. Ya Rasulullah, nanti kalau orang yang masuk Islam dari Mekah lalu engkau tolak, murtad lagi mereka. Tak tanggung jawab saya. Sah? Sebaliknya nanti orang yang murtad dari umat Islam di Madinah pergi ke Mekah bocor ke rahasia umat Islam. Allahu a'lam. Sebab apa? Kayaknya ketika mereka protes, Umar protes itu radhiyallahu taala anhu, Nabi bilang, "Ya Umar, ini Rasulullah. Saya ini Rasul. Ini saya Rasulullah. Allah yang akan berikan petunjuk kalau salah." Ternyata Allah tidak menyalahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya adanya perundingan-perundingan yang misalnya kita anggap merugikan umat Islam. Wallahu a'lam. Karena apa? Antum tidak punya waktu itu. Waktu itu tidak ada yang bisa dipaksakan. Tidak ada yang bisa dipaksakan. Makanya Allah ketika selesai perundingan Hudaybiyah, turun ayat. Apa turun ayat? Inna fatahna laka fatham mubina. Oh, kami telah berikan kamu. Kalimatnya kalimat fi'il madhi. Padahal barang yang akan terjadi. Kata ahli nahu, maknanya fi'il madhi untuk sesuatu yang akan terjadi adalah bahwa itu pasti. Seperti dalam ghulibatir Rum. Ya. Romawi sudah dikalahkan. Kaum muslimin dan muslimat di Ramadan. Makanya dalam doa kita kalau menggunakan fiil biasanya fiil madhi. Fatahallahu alaika. Semoga Allah memberikan kemenangan kepadamu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Aminkan wa jama'a bainakum ala khair. Ini semuanya fiil madhi. Karena doa itu ingin pasti. Sah? Nah, kaum muslimin, kami telah berikan kemenangan kepadamu, kemenangan yang nyata. Apa menangnya nih? Awak umroh tak jadi? Sah? Umroh tak jadi? Nah, alhamdulillah tahun ke-7 menang di Khaybar. Tahun ke-8 Fathu Makkah. Dah, ya sih? Tahun ke-9 Masya Allah, haji pertama dari era Islam. Haji pertama di era Islam. Tahun ke-10 haji. Tahun ke-10 haji. Hajinya Nabi. Haji wada. Haji pertama dan terakhir Nabi setelah Islam. Itu haji wada. Tahun ke-11. Tahun ke-11 Nabi wafat. Selesai tugas? Iya. Tapi apakah secara fisik dan menang semuanya? Belum. Padahal sudah dijanjikan Nabi waktu perang Ahzab, Romawi akan kalah oleh kita. Sah? Persia akan kita miliki. Sah? Yaman akan kita dapatkan. Sah? Bahkan Nabi katakan, la yablughanna hadzal amru ma balagal lail wan nahar. Agama ini
akan sampai kemanapun sampai ada siang dan apa lawan siang, woi? Siang dan malam. Selama ada siang malam di situ sampai agama ini. Maka UK sudah masuk peta dakwah Nabi dulu. Jelas? UK sudah masuk peta dakwah Nabi. Tapi Nabi wafat sudah masuk Islam ke UK. Sok tahu antum. Maka belum lahir. Sudah sampai belum? Pastikan aja belum, UK aja belum ada waktu itu. Kan belum ada UK waktu itu. Saya dulu lewat di Garuda Sakti, ini masih jalan tanah dulu. Tuan-tuan belum lahir barangkali. Jadi ini Jabar Rahmah ini baru setelah Dr. Helmi masuk sini. Saya saat ya, lama pula prosesnya. Nah, sampai sekarang belum selesai. Dah selesai ini. Jadi tapi peta dakwah Nabi sudah sampai bahwa selama ada siang dan malam, di UK ada siang malam, ada, maka agama itu akan sampai ke situ. Alhamdulillah, dan kita menerima bagian itu. Oleh sebab itu maka tegakkan agama yang dibawa Nabi itu. Jangan tegakkan agama yang tidak dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kecewa Nabi. Saya niha sampai saya harus mengalah. Umrah tak jadi, sahabat saya kalau hijrah ke Madinah harus saya tolak. Sedih Nabi tak? Sedih tak? Orang masuk Islam baru mu'allab tiba-tiba ditolak. Sedih tak? Ini luar biasa tekanannya terhadap Islam ya, ikhwan kaum muslimin. Sempat mu'allab masuk ke Masjid Jabar Rahmah, Pak saya nak masuk Islam, maaf kami terikat perjanjian tak boleh terima anda. Kira-kira gimana? Hah? Kalau yang sekarang murtad lagi dia. Payah rupanya masuk Islam itu katanya kan. Makanya Nabi SAW bukan tak sedih. Apa yang kau rasakan? Apa yang kau rasakan? Nabi lebih dulu merasakan. Kita kecewa sekarang, iya kecewa. Tapi jangan lupa bahwa Allah berikan sebab-sebab kemenangan kalau antum ikuti Nabi SAW. Tapi umat Islam banyak, iya. Banyak tapi kausa isail. Seperti buih di lautan. Sedikit aja gelombang dah. Bertabur dia. Bertabur kita. Sedikit digoyang bertabur kita. Buktinya antara sama Islam bisa diadu kan? Bisa diadu. Syiah mempermainkan kita. Aswaja wajib melawan Wahabi kata Syiah. Sehingga dituduh orang Wahabi tahu saudara. Ternyata yang saudara itu Syiah sendiri. Tapi kawan-kawan kita tidak paham, akhirnya jadi corong yang iklan gratis Syiah untuk melawan kebenaran. Kalau untuk melawan kebatilan bagus, tapi untuk melawan kebenaran. Yang kita dakwakan, ini Nabi solatnya begini, ikutlah solat seperti Nabi seperti ini. Oh enggak, ulama kami mengatakan ini itu. Tahib, mana yang tinggi ulama apa Nabi? Oh enggak, kita berislam harus punya imam. Betul, imam kita siapa? Ya Nabi SAW. Enggak, kami nak mau berimam ke Nabi. Payah, kayak ketemu Nabi itu payah tuh. Kan itu istilahnya harus jadi mujtahid kita. Ya Allah ya Rabbi, dulu orang awam datang ke Nabi bertanya, ditolak Nabi bukan? Woi, Nabi dulu datang kepadanya bertanya masalah agama. Orang awam ditolak apa diterima? Diterima. Tidak tanya dulu, kamu mujtahid apa tidak? Tahu mujtahid? Tahu mujtahid? Orang yang bisa berijtihad seperti doktor nih. Ya, seperti para imam mazhab. Harus gitu dulu baru paham agama. Ini yang alasan-alasan kamuflase seperti ini, na'udzubillah. Sehingga mereka yang nak memecah belah umat dengan cara pagar-pagar rasis seperti ini. Rasis mazhab, rasis aliran, rasis. Pokoknya banyak rasis yang dibangun oleh umat Islam sendiri. Makanya kita, dakwah kita kembalikan semuanya ke Rasulullah SAW. Antum bisa paham langsung hadis? Iya memang. Iya. Ada yang tidak antum paham? Ada. Dan itu bagian ulama. Ada hadis yang tidak ketahui, serahkan kepada ulama. Tapi kalau masalahnya tanda orang beriman memuliakan tamu, tidak paham? Paham tak?
Hah? Gimana cara muliakan tamu? Salamnya dijawab, Waalaikumsalam. Habis itu dipersilakan masuk. Kalau disuruh didudukkan. Hah? Sudah kalian duduk. Habis itu kasih minum. Basa-basi sebentar. Habis itu beri minum. Lama lagi kasih kue. Masih lama lagi suruh istri masak. Lama lagi siapkan kamar nginap. Kan itu kan 3 hari nginapnya. Lebih dari 3 hari, ini kayak nak suruh mas sama kita. Rundingkan, mau tak jadi menantu? Kalau masih muda, kalau udah tua, mau tak jadi nikah sama nenek saya? Gitu. Yang 3 hari 3 malam masih juga nak bertamu begitu. Nah, ini yang memuliakan tamu. Semua orang paham kan? Paham kan? Tak perlu mujtahid di sini. Tapi kalau nak tahu apa hukumnya itu Ustaz, baru tanya ke ulama. Ya kan? Apa hukum memuliakan tamu itu Ustaz? Baru tanya. Datang pula ke Ustaz Helmi kan, tengok pula bagaimana memuliakan tamu. Kan? Assalamualaikum. Apa hukum memuliakan tamu Ustaz? Ustaz kan bilang, ini cara. Ya, saya sebenarnya tadi dalam kondisi agak pening sedikit, cuman karena tamu datang saya layani juga. Berarti itu wajib ya Ustaz. Begitulah lebih kurang. Kan kita harus paham pula. Ya, paham pula. Beliau katanya dah kalimat peningnya keluar, itu kan sinyal itu. Kan sinyal itu. Maaf Ustaz, sebenarnya saya mau ada yang mau saya apa istilahnya? Mau konsultasikan. Ya, mau bertanya, cuman karena Ustaz kayaknya kurang sehat, saya permisi dulu. Dah aman kan? Sahih? Nah, jadi yang seperti ini masa susah sekali. Kemudian salatlah kalian, salat zuhur 4 rakaat. Iya, gimana belajar salat? Sallu kama ra'aytum, kita ikuti bagaimana dia salat. Nah, ada yang payah. Tapi ketika ada masalah, Ustaz, saya tadi pas datang, orang sudah tahiyat akhir. Apa yang saya lakukan? Ikut salat atau saya biarkan mereka salam? Atau tanya ke Ustaz lagi, Ustaz Elmi. Kalau itu Pak, maka asalnya kita, kata Nabi SAW, idza ataitumus salata fa'alaikum bisakinah. Apabila kalian datang salat berjamaah, maka berjalanlah dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Bagaimanapun kalian dapatkan salat. Ketemu tahiyat akhir, salat. Tak usah nunggu. Jelas? Ketemu dia tahiyat awal, misalnya salat bukan subuh ya, tasyahud awal, duduk. Jangan tunggu dia berdiri dulu. Karena itu kata Nabi SAW. Terus tak? Saya dah duduk tadi, terhitung 1 rakaat apa tidak? Tak, itu tak dihitung rakaat. Kapan baru terhitung? Man adrakal imama raki'an faqad adrakar rak'ah. Ini yang sedikit begini-gini yang bagian ulama. Selebihnya kita ngikut aja. Ikut Nabi SAW. Jangan gara-gara yang sedikit ini seolah-olah hadis Nabi tak bisa langsung dipahami. Pahamnya? Ustaz? Dah paham? Dah paham? Belum selesai gitu. Belum selesai. Jadi guna belajar sirah adalah untuk memahami agama Islam, tafsir Al-Quran dan tafsir hadis Nabi SAW. Maka bila antum atau kita tafsirkan semua hukum-hukum Islam ini dengan sirah Nabi, sama semua kita, selesai masalah di antara kita sebenarnya. Tapi ketika kita masing-masing menafsirkan dengan pikirannya pula, disinilah mulai terjadi simpang-simpang baru, simpang panam, simpang uka, simpang ini dan sebagainya. Atau itu kan tidak sama sampainya. Sahih? Kadang-kadang kalau kita ke surga itu jangan buat simpang-simpang baru. Jangan buat simpang uka. Jangan buat simpang panam. Cukuplah jalan lurus saja. Karena Nabi bilang jalannya lurus. Ikut Nabi SAW. Nah, tapi kalau untuk masalah dunia tidak masalah. Nak pergi pasar pagi, pergilah. Nak pasar Selasa, pergilah. Pasar kaget, silakan. Ya, nah? Pasar pusat masuk, pasar bawah, itu silakan. Nah, ini masalah dunia. Tapi soal agama, jalan kita tidak boleh banyak simpang. Karena nanti kita banyak. Simpang baru? Sudah ada Ustaz?
Oh, sudah dihapuskan. Iya. Wih, antum nak kasih tahu kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian di antara surah-surah Al-Quran seperti Al-Ahzab, ada apa yang maksud Al-Ahzab? Ada tafsirnya dalam sirah Nabi alaihissalatu wassalam, bagaimana Nabi dalam menyikapi bagaimana sirah terjadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, apa namanya, semua yang kita inginkan dari penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu sudah terpola dalam kehidupan Nabi alaihissalatu wassalam. Apa aja. Makanya ketika ada yang menyuarakan kita harus membahas masalah agama ini dengan rujukan masa kini, karena agama dulu tidak sama dengan agama hari ini. Nah, apanya tidak sama? Sholat dulu beda dengan sholat sekarang. Kalau beda berarti menyimpang. Haji dulu beda dengan haji sekarang. Kalau beda hajinya menyimpang. Kalau masalah fasilitasnya tidak berpengaruh pada ibadahnya. Kalau fasilitas sudah terbuka semuanya. Jadi makanya ada kecenderungan orang-orang orientalis mengajak para akademisi kita untuk memisahkan kita dengan sirana Nabi SAW, memisahkan kita dengan generasi terbaik kita. Alasannya tadi, budaya kita beda dengan budaya mereka. Mas, ini bukan budaya, ini agama. Kalau budaya tidak ada masalah. Orang dulu pakai sarung, ya, pakai sarung orang dulu ya. Tidak. Orang Arab pakai apa? Jubah. Antum pakai jubah, silakan. Tak pakai jubah, silakan. Ustaz, berarti Ustaz ngikut orang Arab. Daripada ngikut orang Barat, lebih baik ngikut orang Arab. Sah? Orang Arab, orang Islam. Sah? Orang Barat? Belum tentu Islam. Sah? Yang kedua, orang Barat, ya, orang Barat bajunya pakai dasi, pakai jas, tidak sesuai dengan dasi, jas, tidak sesuai dengan kondisi alam kita. Antum langsung ke syariat aja marah orang nanti. Nah, tidak sesuai dengan kondisi alam kita. Alam kita gerah. Awak aja tidak pakai dasi, ini aja dipasangkan, kepanasan kita. Apalagi pakai tambah ikat pula leher kita. Sahih mana enggak? Paham saya? Orang itu karena itu daerahnya dingin. Awak panas, pakai pula itu enggak sesuai. Jelas? Oh, tapi kan ada AC, Ustaz. Rumah antum ada AC, rumah orang lain enggak ada. Nah. Jelas ya? Sah? Nah, kemudian simpel, mana yang lebih simpel? Jubah atau jas? Jubah lebih simpel. Wuduk tinggal gini aja. Sah? Kalau jas buat gini rusak dia kan? Terpaksa buka. Harus dibuka. Jelas ya? Kemudian nyetrikanya payah. Kalau jubah bisa aja masuk dalam koper. Kalau jas harus punya baju sendiri pula dia pergi. Banyak ribetnya. Kemudian jas sakunya satu ya, satu dalam satu dalam luar ya. Kalau jubah sakunya besar. Ada gorengan berlebih bisa masuk. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada kalimat ayat surat Al-Kautsar, ada surat Ad-Duha, semuanya ada kaitan dengan kejadian sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kemudian ketika ditanya tentang Nabi alaihissalatu wassalam akhlaknya, maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran,
Kalau sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi, berarti Al-Quran diterjemahkan dengan sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Gampang sekali sebenarnya kaum muslimin. Antum ikut sirah. Sekarang menjelang akhir Desember, apa yang akan terjadi? Masa tidak tahu? Pergantian tahun. Kalau berakhir Desember berarti berganti tahun. Sebelum berganti tahun ada acara besar. Apa? Natal. Natal ini sudah ada tidak sejak zaman Nabi? Sudah ada. Ada Nabi semenjelang Natal kaum muslimin, kaum muslimat, demi toleransi kita kepada saudara kita yang beragama lain, maka kita ramai-ramai pula ikut menyukseskan acara ini. Ada apa enggak? Enggak. Yang ada justru melarang kita. Nah, lalu ada orang bilang boleh saja. Kalau masalah boleh saja menurut siapa dulu? Hah? Oh, menurut ulama ini, ulama tak punya otoritas untuk menetapkan hukum. Ulama tu punya otoritas untuk menistimbat hukum. Harus beda. Hukum tu dari Allah dan Rasul. Maka kalau ada dalil enggak ada roco. Cuman pahaman kalian. Kalau pahaman antum berarti itu bukan hukum Allah, hukum antum. Hukum antum. Banyak ulama bolehkannya. Ya, ulama tu banyaknya nyebabnya Imam Ghazali. Ada ulama su, ada juga ulama, ya kan, ulama su, ulama jelek, ada enggak? Ada. Ya. Ulama politik ada enggak? Ada. Ya, bagaimana suara dapat banyak dan sebagainya. Ada ulama dunia, ada. Nah, kita minta ulama yang istiqamah agamanya. Makanya ketika Buya Hamka dulu jadi ketua MUI, maka keluar fatwa bahwa mengucapkan selamat agama lain, khususnya Natal, adalah haram. Dah selesai. Kita ikut ulama istiqamah. Ada ulama tamat Chicago misalnya, enggak usah. Ini ulama mungkin ulama mungkin wallahu a'lam. Apalagi sudah dinukil ijma' ulama sebelumnya haram mengucapkan selamat kepada agama lain dalam perayaan-perayaan khusus mereka. Perayaan-perayaan khusus mereka. Tapi kalau mereka misalnya lulus anaknya sekolah, Masya Allah selamat, tidak ada masalah. Karena bukan khusus agama. Anaknya lulus masuk tentara, atau misalkan selamat karena tetangga antum, tidak dilarang. Anaknya sukses menikah, tidak dilarang. Tapi jangan ikut itu nikahkan di gereja, dah. Nah, jelas ya. Makanya kalau kata Imam Ibnul Qayyim mengucapkan selamat Natal dan sebagainya itu, in salima minal kufri, andainya orang ini selamat dari kekufuran, fala yaslamu minal ma'asiyah, maka tidak selamat dari maksiat yang besar pula. Nah, fa inna kabiratun minal kabair, adalah dosa besar yang harus bertobat daripadanya. Baik kaum muslimin, ini sudah ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah para khulafa. Bahkan Umar radhiyallahu anhu, jelas sekali Umar. Antum tahu sendiri ya, bila lewat di rumah-rumah ibadah orang-orang non-muslim, dia mesti mempercepat jalannya. Takut nanti azab turun, saya berada di tempat itu. Gimana enggak? Takut kita. Karena Allah menyebutnya wa qalu takhazar rahman walada. Mereka berkata Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Laqad qultum syai'an idna. Kalian telah katakan suatu kemungkaran yang besar. Takadus samawati yatafattarna. Hampir langit runtuh. Wa tanshaqqul ardu. Bumi pecah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung pun hampir meletus. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak.
Lalu kita selamatkan, selamat kelahiran anak Tuhan. Na'udzubillah, Tuhan na'udzubillah. Nah, seperti ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Tidak bisa kita berdalil. Kadang mereka la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tidak, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kita dalam agama. Iya betul. Berbuat baik disuruh, bukan dilarang. Tapi bukan ikut agamanya, bukan meyakini kebenaran dan mengapresiasi agamanya. Kalau punya tetangga non muslim, ya, dia perlu bantuan, kita bantu. Mati listrik di rumahnya, tidak ada duit untuk beli tokennya, belikan token itu listrik. Tidak dapat dia makan, kita ada kelebihan makan, beri dia makan. Ada musibah, sakit dia, tidak ada yang ngantar ke rumah sakit, kita antar. Tidak ada uang untuk berobat, kita bayarkan. Itu betul, tidak dilarang, bahkan dianjurkan. Korban kita Idul Adha, umat Islam dah dapat semua, dia tidak dapat, kita kasih, itu dibolehkan kaum muslimin. Tapi zakat tidak boleh ya. Zakat tidak boleh, atau nanti dam tidak boleh diberikan, itu khusus umat Islam. Jelas ini kurban dan seterusnya. Jadi itu memang tidak dilarang. Tapi kalau ucap agama dilarang. Dan itu semua ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendoakan orang kafir. Iya, tidak boleh. Mendoakan mereka untuk diampuni dosanya, karena tidak akan diampuni. Nabi aja dilarang minta ampun untuk ayah dan ibunya. Ayah dan ibu saja dilarang untuk minta ampun. Untuk Abu Talib dilarang dia minta ampun. Masa kita minta ampun untuk misalnya untuk George Bush misalnya? Tidak mungkin. Atau Donald Trump? Tidak mungkin. Tapi mendoakan mereka dapat hidayah boleh tidak? Iya boleh, bahkan dianjurkan. Ini harus dibedakan. Yang mendoakan mereka dapat hidayah dianjurkan. Ada contoh sirah? Ada. Nabi mendoakan, ya Allahumma aizzal Islam di ahadil umarain. Ya Allah, tolong kuatkan Islam dengan salah satu dari dua Umar. Amr bin Hisham, Abu Jahal, atau Umar ibn Khattab, Abu Hafs. Nah, akhirnya Allah pilih siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika Daus, sukunya Abu Hurairah, ya, mendurhakai Allah dan Rasulnya, mendurhakai Allah dan Rasulnya, melampaui batas, Nabi mendoakan, Allahumma hdi Dausan wa'tini bihim. Ya Allah, beri hidayah kepada kaum Daus dan datangkan mereka ke sini. Rupanya sorenya mereka masuk Islam semuanya dengan doa Nabi alaihissalatu wassalam, dan masih banyak yang lain lagi. Jadi mendoakan hidayah iya, tapi mintakan doa rahmat tidak mungkin, karena itu Allah sudah putuskan. Sama dengan kita minta, ya Allah hidupkan ayah dan ibu kembali, tidak usah. Dosa kita minta yang seperti ini. Yes, ya? Karena ini tajawuz berdoa, dilarang. Nah, atau Nabi katakan, ya Allah hidupkan lagi ayahku biar dia masuk Islam lagi. Tidak ada. Makanya kalau ada yang bilang bisa menghidupkan Nabi lagi turun ke bumi, dusta segalanya, dusta nyata. Jadi kalau ada yang bilang baca doa tertentu hidup lagi Nabi alaihissalam, dusta, karena tidak ada yang kembali setelah mati. Jelas? Tapi kalau udah jelas belum juga, ada waktu dah lewatnya. Bilang sudah, biar kita selesaikan kajian pagi ini. Terima kasih. Nah, kata kuncinya, password kita, bahwa belajar sirah menafsirkan makna Al-Quran dan hadis dengan benar. Makanya nanti datang ayat, lalu ditafsirkan orang, lalu kita cocokkan dengan sirah di Nabi, tidak matching, maka kita katakan tafsir ini, kita katakan bahwa tafsir ini keliru. Sahih? Nah, keliru. Seperti tadi yang ayatnya terakhir 9, Allah tidak melarang kita berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kita. Sahih? Lalu memakai ayat itu untuk ucapan selamat Natal, selamat Goh Cipacai, selamat ini dan itu, selamat itu. Kita katakan salah, sebab sirah Nabi sudah ada tafsirnya, yaitu berbuat baik dalam urusan sosial iya, tapi ikut mengucapkan selamat pada agama tidak masuk.
Mana turju? Sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Dah? Kalau udah paham kita tutup, kalau belum kita tambah lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Sekiranya ada pertanyaan. Sah? Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.